Selamat datang di Para Pelopor Channel, channel yang akan membahas tentang buku, literasi, dan pengembangan rumah baca mandiri. Di sini kita akan membicarakan tentang resensi buku, pengembangan literasi, dan juga cara membesarkan rumah baca mandirimu. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman seputar pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan, yaitu seputar proposal, cara mendapatkan buku. Di sini nanti akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah proposal, kemudian cara menarik donatur, apa yang harus ada di dalamnya, dan bagaimana konsep proposal yang menjadi andalan saya. Nanti kita akan share dan bagi ke kawan-kawan book lover semua. Jadi stay tune, siapa tahu konten ini adalah jawaban yang sudah kamu cari selama ini tentang proposal. Proposal yang akan kita bicarakan kali ini adalah proposal dalam perspektif saya, berkenaan dengan pengalaman dan pemahaman saya terkait dengan pengajuan buku melalui proposal. Jadi nanti perspektifnya mungkin bisa sama atau mungkin bisa berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah alat untuk mengenalkan rancangan program atau kerja secara terperinci dan formal. Di samping mengenalkan program, di dalamnya juga ada permohonan, bisa berupa permohonan penggalangan dana, permohonan persetujuan bantuan, proposal pengenalan barang, dan juga program atau proposal dalam bentuk lain. Dalam kaitannya dengan perpustakaan, proposal yang kita buat biasanya berhubungan dengan permohonan buku atau penggalangan dana untuk sarana perpustakaan. Kalau saya sendiri jarang menggunakan proposal untuk penggalangan dana, biasanya saya gunakan untuk permohonan buku. Jadi pembahasan kali ini berkaitan dengan proposal pengadaan buku untuk taman baca atau rumah baca. Kalau saya biasanya mengajukan proposal untuk permintaan buku baik kepada donatur maupun penerbit ya. Biasanya saya ke penerbit untuk meminta buku fisik secara langsung. Buku ini akan dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan di rumah baca pelopor. Oke, itu tadi sekilas secara garis besar pembahasan tentang proposal. Mari kita bahas proposal secara khusus. Kenapa saya bilang secara khusus? Karena tentunya masing-masing persepsi orang akan berbeda ya konsep proposal. Ketika book lover menanyakan proposal seperti apa ya yang saya buat, tentunya ini akan berbeda karena masing-masing orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang proposal. Makanya di awal saya utarakan bahwa konten ini khusus membahas tentang proposal yang saya buat seperti itu. Proposal yang saya buat ini saya andalkan untuk memikat donatur. Dalam pembuatan proposal kita membutuhkan tidak sedikit dana ya, karena kita tidak hanya melempar satu atau dua proposal yang dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk email. Makanya dalam pembuatan proposal saya menampilkan banyak hal. Tidak hanya to the point langsung berkaitan dengan penggalangan dana atau permintaan buku, tapi saya juga menampilkan profil, kemudian kepanitiaan, pelaksanaan kegiatan, serta prestasi apa saja yang sudah kami capai. Ini menambah nilai plus agar donatur mau membantu kita sesuai apa yang kita inginkan. Maka dari itu, karena membutuhkan banyak waktu dan dana, sekalinya keluar, saya berharap proposal ini harus berhasil. Kalaupun tidak berhasil, minimal bisa mengenalkan program ataupun keberadaan kami sebagai rumah baca baru. Proposal dalam bentuk tulisan yang saya buat itu sering saya umpamakan sebuah kunjungan untuk meminta bantuan. Di mana dalam sebuah kunjungan, hal yang terpenting menurut saya adalah kesan pertama. Lalu bagaimana dengan proposal? Di mana kesan pertama yang bisa kita dapat dari sebuah proposal? Tentunya ada dalam kemasan atau packaging atau cover dari proposal yang kita buat tersebut. Sama halnya dengan proposal, kesan pertama itu sangat penting. Jangan sampai ketika proposal baru diterima, baru dilihat dari cover dan kemasannya, belum dilihat programnya ataupun isinya sudah dibuang ke tong sampah karena sangat tidak menarik dan ala kadarnya. Maka dari itu cover dan packaging sangat penting untuk menimbulkan kesan pertama. Cover adalah bagian awal menarik perhatian donatur. Lalu bagaimana isi atau inti dari sebuah proposal yang membuat donatur tertarik dengan program dan permohonan kita? Cek bagian luarnya. Bila cover akan memikat bagian luarnya, maka ada 5 hal yang harus kamu perhatikan agar proposalmu bisa menarik. Yang pertama adalah profil. Bagaimana donatur akan sayang dengan kita kalau kita tidak mengenalkan diri di awal. Makanya dalam suatu proposal, hendaklah ada bagian untuk mengenalkan diri. Dalam hal ini adalah organisasi atau perpustakaan kita. Silakan kenalkan diri kamu, mungkin melalui programnya, latar belakangnya, sejarah berdirinya, tanggal berdirinya, profil organisasinya, pengelolanya siapa, bagaimana perizinannya, kemudian prestasi apa yang sudah diraih, dan sebagainya. Intinya hal-hal ini adalah untuk mengenalkan siapa kita. Kemudian efek lainnya adalah menarik perhatian. Kedua adalah program dan kegiatan.
Pemaparan program dan kegiatan ini penting menurut saya dibubuhkan di proposal untuk menegaskan bahwa rumah baca yang kita buat itu ada, eksis gitu ya, dan mencoba untuk terus berkembang serta tentunya aktif menjalankan kegiatannya. Lalu Kak, pertanyaannya bagaimana dengan rumah baca yang baru aja meretas dan belum pernah melakukan kegiatan? Ingat, saya tegaskan di sini bahwa mungkin kamu bisa mengajukan permohonan dengan ala kadar. Donatur lebih menyukai orang yang sudah melaksanakan kegiatannya action dulu, walaupun itu dibatas minimal kekuatannya dibanding orang yang masih menjual rencana tanpa action lebih dulu. Kalau saya pribadi lebih akan membantu orang-orang yang sudah melangkah walaupun masih tersendat dibanding orang yang masih berencana. Di konten sebelumnya terkait dengan rumah baca baru, saya sudah pernah menyampaikan bahwa mudah kok untuk membuka rumah baca itu. Kita tinggal menggunakan buku-buku sederhana ataupun yang jumlahnya sedikit dengan koleksi kita. Kita panggil masyarakat, kita panggil anak-anak sekolah ke rumah, warga sekitar untuk membaca. Istiqomah, konsistensi, kita dokumentasikan kegiatannya, dokumentasikan kegiatan anak-anak saat mereka berkunjung membaca di lokasi kita. Nah, dari dokumentasi yang sederhana itu kita pakai untuk mengajukan kepada donatur. Donatur kita akan lebih membekas dengan usaha yang kita lakukan dibanding yang masih berencana. Kalau kegiatan berarti sudah dilaksanakan dan terdokumentasi. Kalau rencana program masih ada jangka pendek dan jangka panjang, jadi bila tidak ada dokumentasi ini masih wajar. Bila tadi ada yang pertama ada profil, yang kedua ada kita harus memasukkan program dan kegiatan, yang ketiga kita harus memasukkan inti dari pengajuan proposal kita, yaitu maksud dan tujuan dibuatnya proposal ini. Di sini adalah inti dari proposal yang kita buat. Kita menjelaskan tujuan dibuatnya proposal ini dan kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk rumah baca yang sedang kita dirikan ini. Bila kekurangannya adalah buku, silakan ajukan buku. Bila kekurangannya rak, silakan ajukan rak. Jangan sampai donatur dibuat bingung karena kita menyertakan banyak keinginan di proposal kita. Pengen rak buku, pengen pendanaan kegiatan. Buatlah skala prioritas untuk memprioritaskan minimal satu dulu lah yang direalisasi. Semisal kamu butuhnya buku untuk rumah bacamu, ya udah ajukan buku dulu. Yang penting itu terrealisasi dulu. Soal lain, ketika kita butuh rak, kita bisa meminta ke pihak lain ataupun kita meminta ke lain waktu. Ada satu pengalaman saya yang mungkin bisa juga dipertimbangkan oleh teman-teman ketika teman-teman ini meminta permohonan berupa dana. Teman-teman ini butuhnya sebenarnya buku, tapi mintanya dana. Saya jarang mengajukan permohonan kemudian di dalamnya tercantum permintaan pendanaan seperti itu. Rata-rata hal yang saya minta adalah buku dalam bentuk fisik, kemudian rak buku dalam bentuk fisik. Jarang saya mengungkapkan secara langsung bahwa saya meminta dana untuk saya belikan buku. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena jujur saya menganggap permintaan dana ini kayak kurang sopan gitu ya. Kita sebenarnya kebutuhannya buku, tapi kita meminta dana, nanti kita akan belanjakan sendiri. Kayak itu bahasanya. Bagi saya pribadi itu kurang sopan. Memang itu sifatnya lebih praktis. Tapi pernah kepikiran nggak? Ini dengan donatur kan baru kenal. Donatur belum tahu siapa kita, latar belakang kita. Kita awalnya membutuhkan buku, tapi kenapa harus meminta dana? Donatur akan menganggap bahwa kita tidak sopan. Ketidaksopanan ini akan menurunkan image kita, atau setidaknya membuat agak ilfeel seperti itu ya. Di donatur tertentu pasti akan berpikiran, kalau saya belikan buku, kirim ke rumah baca, buku itu langsung berbentuk fisik. Jika kita meminta dana cash, ada unsur ketidakpercayaan karena belum tentu alokasinya itu akan tepat seperti yang diharapkan oleh donatur yang memberikan pendanaan tersebut. Lebih bijak ketika kita mengajukan permohonan dalam bentuk langsung fisik, karena kita butuhnya buku, ya udah terserah donatur aja untuk membelikan buku apa, kita terima seadanya. Kecuali para donatur menawarkan, ada beberapa donatur yang menawarkan daripada saya repot, ya udah beli sendiri, saya kasih uang beli sendiri. Nah itu hal yang lain ya. Ketika kawan-kawan terlalu to the point mengajukan permohonan dana, itu bisa jadi membuat permohonan proposal kawan-kawan ditolak. Hindari permohonan permintaan dana pada proposal kita, kecuali pada orang-orang yang sudah kita kenal. Misal kita mengajukan proposal secara fisik ke tingkat RT atau ke tingkat kecamatan yang kita tuh benar-benar sudah kenal seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hal yang menurut saya sangat penting yang sering dilupakan adalah lampiran. Sering saya temui kawan-kawan yang mengajukan proposal hanya mengajukan profil, rencana program dan kebutuhannya saja tanpa menyisipkan lampiran.
Lampiran ini bagian penting yang sering terlewatkan dalam proposal kawan-kawan. Apa saja yang harusnya kawan-kawan lampirkan? Semuanya kalau bisa. Bagaimanapun juga lampiran ini adalah upaya kita untuk menarik secara visual. Bila tadinya berupa kata-kata, nah di lampiran ini kita lampirkan secara visual. Apa aja nih? Yang pertama adalah dokumentasi, mulai dari dokumentasi kegiatan, dokumentasi program, dokumentasi lokasi, dokumentasi koleksi, bisa dimasukkan di situ. Kemudian apalagi selanjutnya ada SK-SK, mulai dari SK kepanitiaannya, SK pengurusnya, lalu sertifikat prestasi, lomba-lomba yang pernah diikuti dan sebagainya. Jadi visual ini penting untuk mengenalkan secara langsung kondisi rumah baca kita, jumlah koleksinya secara visual, kegiatan yang sudah kita lakukan, dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah kita raih. Ini penting sekali, dengan mereka melihat secara langsung, secara visual keberadaan kita, mereka akan lebih tergugah, teryakinkan tentang keberadaan rumah baca kita. Makanya jangan lupa mulai sekarang untuk mendokumentasikan semua kegiatannya. Banyak ya. Nah yang terakhir, yang kelima adalah kontak person. Jangan sampai kesalahan ini terjadi fatal. Kalian mengajukan proposal, sudah sangat baik mengisi profil, tujuan, program sudah ada semua, lampiran, dokumentasi macam-macam sudah ada semua, tapi tidak ada kontak person yang bisa dihubungi. Fatal. Jadi siapkan nomor kontak yang bisa dihubungi, baik WA ataupun kontak sosial media, email, atau apapun yang bisa mereka hubungi untuk menyambungkan mereka dan kamu. Oke, itu tadi beberapa tips yang sering saya pakai untuk menarik donatur agar proposal kita direalisasi. Intinya konsep proposal itu bisa berbeda-beda ya teman-teman, tapi nyawanya ada di beberapa hal yang sudah saya bicarakan. Segala sesuatunya bergantung dari kreativitas kita dalam mengajukan proposal. Kata-katanya bisa dibentuk sendiri, tata bahasanya bisa kita bentuk sendiri, nggak harus sama. Ingat ya teman-teman, jangan meniru 100% konsep yang pernah diberikan oleh pihak lain ke kamu, karena bisa jadi proposal itu sudah pernah diajukan dan sudah terrealisasi dan berefek buruk pada pengajuan proposalnya. Boleh sih kawan-kawan mencontek ataupun mengambil konsep dari yang lain, tapi setidaknya ditambahi atau dikurangi. Bila perlu ditambahi ya harusnya ditambahi agar lebih bagus. Nah bila kawan-kawan penasaran dengan konsep proposal yang saya pakai, nanti saya akan di link di bawah video ini, bisa kalian download, kalian pelajari, dan bisa kalian improve ya, bisa ditambahkan apa yang sekiranya belum sempurna dari proposal saya. Ingat, jangan ditiru 100%. Kalau mau dipakai, dimodifikasi dulu biar tambah bagus, biar tambah sempurna. Atau kalau memang kamu punya konsep yang lebih bagus dari saya, nggak usah dipakai. Terima kasih sudah mengikuti konten ini. Jangan lupa kalau suka, like, komen, dan subscribe. Untuk tanya lebih jauh bisa lewat komen dan juga lewat IG saya di Rakyan_Iman. Kalau suka bisa kunjungi konten-konten yang lain berkenaan dengan buku dan juga rumah pengembangan membaca. Banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang cocok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.